Saat teduh di hadapan Tuhan, kita bersyukur untuk pertolongannya di dalam hidup kita semua. Kita boleh lewati sepanjang minggu ini. Tuhan sudah pelihara kita. Kita menikmati kekuatan, menikmati kesehatan. Sampai hari ini kita masih bisa berkumpul lagi bersama-sama di tempat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita patut bersyukur Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Mungkin sepanjang minggu ini yang kita lewati ada hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan Tuhan. Ada hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita, mari kita mau akui di hadapan-Nya. Kita mengaku segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kita. Biar hari ini kita layak di hadapan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia setia dan adil, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami mohon layakkan kami. Kalau sekiranya ada beban, ada pergumulan yang kita alami saat ini, mari kita juga mau datang kepada Yesus, mau letakkan segala beban, pergumulan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Hanya Dia yang sanggup memulihkan kita dari setiap pergumulan yang kita alami. Berserulah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan Yesus. Pagi ini saya percaya ketika kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita akan menikmati lawatan Tuhan, kita akan menikmati jamahan Tuhan dalam persekutuan ibadah kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih
berdoa kepada orang banyak. Katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai dalam ibadah kita pagi hari ini, dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama ada di tempat ini. Kami datang dengan kerinduan hati kami untuk kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan Yesus. Menyerahkan untuk acara ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkannya dari awal sampai selesai boleh berjalan dengan baik. Semua kami boleh menikmati lawatan Tuhan. Dan biarkannya semua kami yang hadir boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita. Hamba berdoa juga menyerahkan untuk setiap kami yang akan mengambil bagian dalam penata layanan hari ini, baik sebagai pemimpin pujian, pemain musik, penerima tamu, pejalan kolektor, pendoa syafaat, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, semua kami yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati dan mengurapi kami dengan kuasa-Mu, dan biarkannya kami boleh melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami. Semua pelayanan yang kami lakukan hari ini, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mbak juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum hadir di tempat ini. Kalaupun mereka masih dalam persiapan ataupun dalam perjalanan untuk datang di tempat ini, Tuhan pimpin dan sertai mereka, supaya mereka boleh tiba di sini dengan selamat, berkumpul bersama-sama dengan kami dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Mbak juga berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini sedang melaksanakan pelayanan ibadah. Biarkannya Tuhan memberkati, Tuhan melawat semua umat-Mu, Tuhan pakai semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berdoa juga ya Tuhan untuk tetangga-tetangga kami, orang-orang yang lalu lalang di depan dan belakang gereja ini. Kami rindu ya Tuhan ketika mereka mendengarkan ibadah kami, kiranya mereka dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami siap beribadah kepada Tuhan hari ini. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara tetap tinggal berdiri bersama gereja di sebelah abad. Kita mengucapkan pengakuan iman Rasul 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk, saya serahkan pada Shalom Bapak Ibu, saudari. Halo. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Haleluya. Bersyukur kalau pada hari ini kita berkumpul kembali untuk bersekutu, untuk beribadah bersama-sama. Kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan sampai saat ini luar biasa dalam kehidupan kita. Kita pujian kita, nyatakan pujian kita, menyembah dalam kudus hadirat. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau menyembah Tuhan dari hati kita dan dengan hati kita.
suara, nyatakan pujian kita, katakan terima sukacita surga. Sehingga mulai untuk bangkit berdiri. dalam
kami, Engkau memelihara kami. Kami tetap pegang janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami juga rindu membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca, firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kiranya sungguh-sungguh boleh mendapat tempat di setiap hati kami masing-masing. Dan Tuhan Yesus mampukan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarkannya kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi penuntun utama, pedoman utama dalam setiap langkah hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada mereka yang hadir pada pagi hari ini. Engkau simpan jauh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kemuliaan Tuhan yang nampak dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami siap membaca, merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena ada kesempatan lagi kita untuk kita berkumpul, beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat yang 36. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Sudah ketemu semuanya? Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kalau sudah ketemu, mari kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Sudah ketemu semuanya? Amin. Amin. Kebenaran yang memerdekakan. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan sangat berbahagia bagi setiap kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bulan ini baru memperingati hari kemerdekaan. Ya, harusnya minggu kemarin ya, tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Ya, dan hari ini saya rindu mau membahas tema kebenaran firman Tuhan tentang arti kemerdekaan bagi orang Kristen. Nah, bagi kita mungkin bangsa Indonesia ketika persiapan untuk memperingati hari kemerdekaan, semua bendera-bendera itu sudah terpasang. Ya. Cuman saya sendiri minta maaf, saya sampai lupa pasang bendera. bukan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang taat. Saya sempat ngomong sama anak-anak waktu saya kemarin sempat jalan, tadinya ke Galaksi karena ada rapid test di sekolah. Sepanjang jalan dia selalu bilang, "Wih, Galaksi semua bendera semua lu mah." Saya baru sadar gitu, saya bilang, "Oh iya, kita sendiri sampai lupa nggak pasang bendera di rumah." Bukan bangsa yang taat gitu, bukan rakyat Indonesia yang taat. Saya bilang, ya kita memperingati kemerdekaan, kita sudah merdeka, kita belum merdeka, kita sendiri lupa pasang bendera gitu ya. Tapi karena terlalu banyak bendera yang dipasang sama Pak RT, jadi saya sampai lupa sendiri pasang bendera. Tetapi bukan itu sebetulnya saudara yang kita akan bahas hari ini, bukan yang kemerdekaan yang kita terima ya sebagai rakyat Indonesia, tetapi kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi orang Kristen, bagi orang percaya?
Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda tentunya dari orang-orang yang di luar Tuhan, ya. Benar nggak, Bapak Ibu? Jadi sebagai orang percaya, saya katakan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita sebetulnya dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda, ya. Kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang di luar Tuhan, karena memang status kita adalah orang-orang percaya, ya. Orang-orang percaya, karena orang-orang di luar Tuhan tidak disebut dengan orang percaya, tetapi kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita menyebut diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya. Amin. Ya, percaya kepada siapa? Ya, percaya kepada Yesus tentunya, ya. Kita disebut adalah orang-orang percaya. Apakah orang percaya hidupnya sama dengan orang yang tidak percaya? Ya, sama enggak? Hidup orang percaya dan orang tidak percaya? Tentu tidak, gitu ya. Kalau ditanya sama enggak kira-kira hidup orang percaya dan orang tidak percaya? Ya sama-sama sih makan nasi. Benar? Ya. Sama-sama kita hidup di dunia, ya. Kita masih hidup di dunia, ya. Kecuali yang sudah nggak ada, ya. Kemarin saya melayat Andre karena suami dari Bu Mirda, Biguna dipanggil Tuhan. Ya. Kemarin sempat saya lupa juga, saya info di grup, ya. Kita doakan supaya Ibu Mirda dan anak-anak terus diberikan kekuatan. Ya, ternyata pada akhirnya pulang, gitu ya. Sempat kemarin di jalan ngobrol-ngobrol sama Andre bilang, iya sampai dia pulang dia nggak tahu Pak Asi juga udah meninggal, gitu ya, udah nggak ada, ya. Sampai di rumah duka, Bu Mirda sempat bisik saya, udah berangkat grupnya Pak Edi Sarto, katanya. Di dalam grupnya Pak Edi Sarto udah berangkat, benar, Pandi, Pak Asi, adiknya Pak Edi, kemudian Pak Ferry, gitu ya. Sampai dulu saya ingat, untuk tidak dikasih tahu, Bu Mirda bilang nggak usah dikasih tahu, biar aja. Nanti aja kalau di sono baru dia tahu sendiri, katanya. Ternyata lu orang udah duluan ya di sini, dia bilang gitu, ya. Tapi hidup orang percaya bukan berarti nggak merasakan duka, nggak merasakan hal-hal yang sulit dalam hidup. Yang saya katakan tadi bahwa apakah orang percaya hidupnya sama atau tidak sama dengan orang yang tidak percaya? Saya katakan tadi bahwa tentunya tidak, ya. Tetapi dalam kenyataannya enggaklah demikian, benar? Ya, walaupun kita katakan harusnya berbeda, harusnya tidak sama, tetapi dalam kenyataannya dia tidak seperti dengan apa yang kita katakan bahwa harusnya berbeda, ya. Hidup sebagai orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, kita harus sebetulnya mempertanggungjawabkan status istimewa kita ini sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Karena kita berkata, saya orang percaya, saya adalah anak Tuhan. Akankah kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja dalam menjalani kehidupan kita ini, ya? Atau menjadi orang Kristen yang luar biasa dalam menjalani kehidupan kita? Saya mungkin seringkali berkata bahwa kita jangan menjadi orang-orang yang biasa saja, ya, dalam mengiring Tuhan, tetapi jadilah orang-orang yang luar biasa, ya. Bukan menjadi orang yang sombong, gitu ya, tetapi jadi orang yang luar biasa. Artinya, saudara, yang tadinya iman kita mungkin masih segini nih, ya. Besok saya pengen supaya iman saya terus lagi naik, terus lagi bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, harusnya iman kita benar-benar kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, enggak setengah-setengah, ya, enggak ragu-ragu antara percaya dan enggak, masa sih, gitu kan. Contohnya begini, saudara, saya kasih contoh, banyak contoh sederhana yang mungkin saudara tahu, gitu ya. Tetapi salah satu contoh saya, gitu ya, kemarin saya berdoa pada Tuhan, saya berdoa Tuhan tolonglah, gitu ya. Saya pengen supaya anak-anak saya kalau bisa, gitu ya, kalau bisa mendapat pendidikan, ya. Mereka belajar, gitu ya, dapat ilmu, pengetahuan, dan tentunya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan apa yang mereka dapatkan. Saya bergumul waktu itu untuk Jessica, karena dia daftar sana, daftar sini, ya. Kalau bagi orang yang uangnya mungkin banyak, itu gampang aja, gitu kan. Udah masuk, kasih uang, udah daftar sana, bisa masuk, gitu ya. Teman-teman dia bisa masuk karena biayanya juga besar, bisa masuk, gitu. Saya bilang, kamu beriman sama Tuhan, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan kasih jalan, gitu ya. Mau mana saja Tuhan pasti kasih jalan, saya bilang. Mungkin dia berdoanya tempat yang lain, tapi saya berdoanya juga, ya, bukan tempat yang bagaimana gitu, tetapi saya bergumul, Tuhan tolong kalau bisa ada, gitu ya. Karena saya di sana udah, saya bilang nggak usah diambil karena itu tinggi, ya.
dan saya nggak punya uang banyak untuk dia masuk ke sana, ya entah di UPH entah yang di. Padahal itu memang kesukaan dia, karena situ diambil manajemen musik. Saya bilang berdoa saja sama Tuhan. Masih sempat karena mereka telepon, saya cuma ketawa ya. Saya nggak ambil. Saya bilang sama dia, kamu coba ikut SBMPTN aja. Oh nggak mungkin, orang negeri aja, orang yang sekolah negeri aja gitu, orang yang udah ikut les sana sini aja nggak masuk gitu kan. Saya bilang coba aja, dicoba gitu. Kamu coba belajar gitu, coba masuk ikut. Ya ikut ribuan orang gitu kan. Saya bilang saya hanya percaya sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkenan, doa saya selalu, kalau Tuhan berkenan kenapa enggak? Ya, kenapa enggak mungkin? Enggak ada yang enggak mungkin bagi Tuhan. Saya selalu dia bilang, enggak mungkin mah, enggak akan bisa. Apalagi dia dari sekolah swasta gitu kan. Yang dulu kan biasanya sekolah negeri. Dan belajarnya dia bilang, cuma belajar 1 malam lagi, ikut ujian gitu kan. Saya bilang harus percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Setiap berdoa malam, mungkin setiap amin berdoa dia cuma bilang, mah berdoanya ganti dong, jangan doa yang itu dong. Dan selalu dia protes saya setiap amin, jangan doa itu lagi dong mah. Saya selalu berdoa, Tuhan tolong, saya pengen gitu. Kalau Tuhan berkenan, kalaupun saya bilang Tuhan, kalaupun dia tidak lolos di SBMPTN di salah satu universitas negeri, saya percaya bahwa Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat dia. Saya selalu cuma beriman kepada Tuhan seperti itu. Iman saya bilang, saya yakin Tuhan pasti tolong ya. Ternyata memang ya hasilnya Tuhan jawab gitu ya, ada hasilnya Tuhan jawab, dia bisa lolos, dia masuk ya, walaupun ketika lolos dia masih sempat, sebetulnya bukan ya, saya bilang itu doa saya gitu. Dia bilang doa saya Tuhan jawab, berarti kan ya untuk kedepannya ya pokoknya yang penting jalanin aja dulu ya. Tuhan sudah kasih, sekarang kita ngobrol-ngobrol lagi. Sama kemarin Bu Rita datang ngobrol, emang kakak kasih ya kalau dijawab, dia bilang gitu. Saya bilang ya saya mau nggak mau, saya udah berdoa demikian, saya harus menyiapkan diri saya ya, dia jalanin kuliah itu. Saya bilang kalau memang itu yang Tuhan kasihkan ya untuk kedepannya bagaimana, saya bilang saya hanya percaya lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah kasih dia ini, sudah berarti segala sesuatu baik itu biaya apapun, saya beriman bahwa Tuhan pasti siapkan. Saya bilang kalau kita setengah-setengah beriman sama Tuhan, bagaimana kita mau lihat gitu ya, mau lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya tetap pegang janji Tuhan, saya bilang. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Yakobus bahwa orang yang mendua hati ya tidak akan tenang dalam hidupnya, dan jangan mengira kalau dia menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh, nggak setengah-setengah antara percaya nggak percaya. Masa sih, iya gimana ya nanti kan jauh, nanti biayanya bagaimana. Saya bilang saya hanya percaya pada Tuhan. Kalau Tuhan sudah siapkan ini, Tuhan sudah jawab ini, berarti segala sesuatu Tuhan akan siapkan. Saya cuma punya iman kepada Tuhan. Tuhan mau kasih belajar saya untuk apa? Gunakan dong iman kamu, iman percaya kamu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya bilang udah banyak hal yang Tuhan nyatakan buat saya gitu. Udah banyak hal yang Tuhan nyatakan. Sekarang masa iman saya mau mundur? Saya akan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Pasti Tuhan akan menyatakan. Nah, inilah hidup orang percaya, saudara. Jadi saya mau katakan di sini, kita mau belajar. Nah, ini bedanya orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ya, kadang-kadang kita memang dilemanya gini, ketika ketemu orang ini, wah kayaknya kok ada tantangan buat kita ya. Waktu saya datang lagi nih, benar bisa gitu kan? Kayaknya membuat kita, oh iya benar enggak ya? Tapi saya tetap dengan keyakinan iman percaya saya bahwa saya bilang Tuhan pasti sanggup tolong saya. Ya, Tuhan pasti sanggup cukupkan. Ketika saya datang lagi kemarin sekolah, ketemu teman-teman, karena mereka tahu selamat ya, tapi gimana bisa enggak gitu? Bisa nggak nih berjauhan katanya. Saya kalau soal berjauhan saya bilang bukan soal bisa nggak bisa. Ya, sekarang Tuhan sudah jawab doa saya, masa saya bilang Tuhan, saya nggak mau deh Tuhan ternyata jauh. Ya, dan Tuhan pasti tolong saya, memberikan penghiburan, kekuatan pada saya percaya anak saya juga dijaga Tuhan. Saya bilang demikian. Dan biayanya jadi gimana? Kan jauh begini. Saya cuma percaya Tuhan pasti cukupkan. Ya itu iman saya kan? Ya iman saya gitu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menegaskan saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Ya. Kita orang percaya, kita adalah orang-orang yang merdeka. Karena dikatakan karena Kristus telah memerdekakan kita. Coba kita buka dulu kitab Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 1.
Galatia pasal 5 ayat 1. Ayat 1 sampai 2. 1, 2, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Jadi Rasul Paulus menegaskan di sini, saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka karena Kristus yang telah memerdekakan kita. Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib, saudara, ya, demi menebus, demi menghapus dosa-dosa saya dan saudara melalui pengorbanannya. Supaya apa? Kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Supaya kita semua diselamatkan oleh Tuhan, dilepaskan dari segala kutuk dosa, dilepaskan dari bukan lagi menjadi hamba dosa. Kita dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, apa arti kemerdekaan bagi kita orang percaya? Apa arti kemerdekaan bagi kita? Apa sih arti merdeka? Apa kira-kira arti merdeka bagi anak sekolah? Hah? Gak belajar, enakan online. Ya. Kan online juga belajar gitu kan. Nggak belajar di sekolah, enak sekarang belajar di rumah. Kalau di sekolah datang harus rapi, harus benar-benar. Kalau saya lihat postingan-postingan orang tua tuh ternyata enak juga ya belajar di rumah. Sambil belajar dia bisa sambil makan katanya. Ya, nggak begitu aturannya, saya bilang. Kalau lagi belajar, kalau di tempat saya nggak ada aturan seperti itu. Ada jam makannya, jam belajar ya belajar. Ya. Dan diusahakan kalau belajar harus duduk di kursi di depan meja supaya dia benar-benar fokus. Ya. Memang ada perbedaan mungkin ketika belajar di rumah dan belajar sekarang anak-anak belajar online. Ya. Ada juga anak-anak yang bilang bosen, ya. Pengennya di sekolah, pengennya biar ketemu teman-teman di sekolah. Gitu ya. Berbeda lagi mungkin ketika dia udah mulai lagi ke sekolah, udah berbeda lagi perasaannya gitu ya. Tetapi artinya di sini, saudara, saya mau katakan apa arti kemerdekaan? Apa arti merdeka? Merdeka itu berarti, ya, berarti kita bebas dari perhambaan. Benar? Merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan. Kita terbebas dari tuntutan, ya. Tidak terikat lagi atau tidak bergantung lagi kepada pihak lain. Ya, itu artinya dengan kita arti kemerdekaan. Berarti tidak terbelenggu. Ya. Tidak terbelenggu oleh apa? Oleh segala sesuatu yang menghamba atau memperbudak kita. Apa yang memperbudak kita? Ya. Kalau saya melihat di sini, saya tulis di sini dalam kata merdeka itu terkandung ada dua pengertian, yaitu merdeka secara de jure atau hukum dan merdeka secara de facto atau kenyataannya. Nah, masyarakat Indonesia, saudara, dikatakan kalau kita selalu memperingati 17 Agustus dan kemerdekaan, masyarakat Indonesia belum benar-benar merdeka, masih terjajah secara ekonomi. Nah, ada yang terjajah secara ekonomi kah? Ya, kita masih merasa nggak terjajah secara ekonomi kita di Indonesia? Masih nggak? Masih. Nah, ada yang bilang masih, ada yang bilang enggak, gitu ya. Masing-masing itu mungkin cara pandang masing-masing, benar? Ya, cara pandang masing-masing. Ada yang bilang masih, ada yang bilang udah enggak kok, gitu ya. Tetapi bukan yang terpenting sekarang, saudara, bukan kita melihat kepada bangsa Indonesia sih. Sekarang kita melihat hidup kita sebagai orang percaya. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Kita tidak diperbudak lagi, kita tidak terikat lagi oleh dosa. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Semua kita pasti, saudara, saya katakan semua kita pasti ingin hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Amin. Semua orang percaya, semua orang Kristen merindukan ketika kita berkata, saya ini adalah anak Tuhan, saya adalah orang percaya, saya ingin supaya hidup saya mengalami kemerdekaan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani dalam kehidupan kita. Tetapi persoalannya sekarang, saudara, ada banyak orang, ada banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa sebenarnya kita masih hidup di dalam keterikatan. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita masih hidup di dalam keterikatan, yaitu terikat oleh dosa dan hal-hal yang duniawi. Kita menyadari itu nggak, Bapak Ibu?
Kadang kita nggak menyadari itu, saudara, ya, bahwa ternyata saya masih terikat loh oleh dosa. Saya masih terikat oleh hal-hal yang duniawi. Bagaimana caranya supaya saya tidak terikat lagi, supaya saya benar-benar merdeka, supaya saya benar-benar terbebas? Apa, saudara, konsep Alkitab, saudara, tentang kemerdekaan Kristen? Kita belajar di sini. Yang pertama saya melihat di sini, kemerdekaan Kristen itu berhubungan erat, ya, berhubungan erat dengan pengetahuan seseorang. Di ayat 32, saudara, ayat 31 sampai 32, kalau kita lihat di sini, dari ayat 30 saja saya baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ya. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Saya melihat di sini, saudara, bahwa kemerdekaan Kristen itu berhubungan erat dengan pengetahuan seseorang. Karena dikatakan firman Tuhan, jika kita mengerti kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ternyata kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, inilah sesungguhnya yang akan memerdekakan kita. Amin. Ya. Kita akan menikmati kemerdekaan yang sejati ketika kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan yang jadi kekuatan buat kita. Firman Tuhan yang benar-benar menjadi penuntun utama dalam setiap langkah hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, selama kita masih ada dunia, tetap kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Gunakan kebenaran firman Tuhan yang terus menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Kalau enggak, saudara, ya, kita menjalani kehidupan kita dengan apa? Keluhan, ya, banyak mengeluh di hadapan Tuhan. Kita mungkin menggerutu di hadapan Tuhan. Khawatir itu terus ada di dalam diri kita, rasa cemas segala macam itu akan menghantui terus dalam hidup. Coba, saudara, kalau kita benar-benar tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan, kita menjalani kehidupan hari lepas hari enak kok, saudara. Ya. Bukan berarti nggak lagi ada tantangan pasti ada. Karena kadang-kadang kita ada saat-saat hati kita itu benar-benar kayaknya kok, aduh, ini banget ya. Tetapi ketika ada kebenaran firman Tuhan, kita baca lagi, menguatkan kita, ya, kita jadi semangat lagi, bangkit lagi. Kita belajar, saudara, dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengalami hal-hal yang kadang-kadang seperti itu, kok kayaknya lemah banget saya gitu. Saya mengalami hal seminggu ini, sudah. Saya jujur, seminggu ini saya mengalami kayaknya kok down banget gitu. Kayaknya pikirannya enggak. Akhirnya, saudara, saya coba berusaha, Tuhan, saya mau bangkit. Kayaknya kok saya kurang bersemangat banget gitu. Pikirannya jadi sana kemari, sama enggak ada semangat, saudara. Saya enggak punya semangat. Saya berusaha kadang-kadang pagi gitu. Anak-anak mungkin enggak tahu gitu. Ya, tetapi itu yang saya alami secara pribadi. 1 minggu ini benar-benar saya mengalami hal itu. Kayaknya kok semua malas, saya mengerjakan apapun malas. Saya kemarin buka baca firman Tuhan, kiriman firman Tuhan atau teman-teman. Saya sampai baca kenceng-kenceng, saudara. Saya masuk firman Tuhan, saya sendiri baca, saya sendiri mengaminkan itu. Ya, waktu saya selesai baca, amin, Tuhan, tolong saya doa lagi, Tuhan, tolong kasih semangat, Tuhan kasih semangat. Ayo bangkit dong, Foni, bangkit dong. Saya sendiri begitu, saudara. Ya, saya bangkit dong. Ya, semangat dong, semangat. Gitu ya. Itu sendiri saya pakai Tuhan, kasih semangat dong, Tuhan. Saya coba berusaha untuk, ya itulah. Tapi ketika benar-benar firman Tuhan itu ada lagi dalam diri kita, renungkan lagi, kita percayakan lagi kita kepada Tuhan. Tuhan angkat, bangkit, semangat lagi. Dan memang itu yang saya alami, sudah saya rasakan. Nah, saya percaya ketika Bapak Ibu, saudara juga mengalami hal-hal yang demikian. Ingat, saudara, ada kebenaran firman Tuhan yang sanggup menolong kita, menguatkan kita. Ya. Sebab itu hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Inilah yang namanya dengan kita merasa bahwa kita katakan saya adalah orang percaya, saya adalah orang merdeka. Saya mau merdeka, saya nggak mau saya terikat, ya, oleh hal-hal yang membuat saya akhirnya menjadi lemah, saya menjadi goyah. Ya. Kalau dikata apa kata benar-benar sudah merdeka, ya mungkin masing-masing kita, jawaban dari masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang sudah merasa
saya merasa saya sudah merdeka, tapi ada juga merasa kayaknya belum, ya. Kita sudah merdeka belum? Sudah merdeka atau belum Bapak Ibu? Sudah. Terus sekarang apa yang kita alami? Gak usah jawab, masing-masing jawab sendiri. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri dan Tuhan yang tahu itu. Ya. Kalau kita masih terikat, saudara, sehingga membuat kita tidak bebas, membuat kita tidak bersuka cita, kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya pengen saya bebas. Saya pengen supaya saya hidup merdeka. Ya. Supaya saya tetap menikmati sukacita. Bukan berarti di sini bebas, saudara, kita tetap merdeka terus kita bisa melakukan apa saja, saudara. Melakukan dosa, ya hidup di dalam dosa. Enggak. Artinya kita bebas, saudara, kita tidak terikat lagi oleh dosa, ya. Yang memperhamba kita bukan itu, saudara. Ya. Kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman. Justru, saudara, ketika kita mau katakan saya pengen bebas, saya benar-benar ingin hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya mau katakan saya orang merdeka, saya nggak mau lagi terikat oleh dosa. Dosa apapun itu, ya. Dosa pikiran, perkataan, perbuatan, tingkah laku saya pengen Tuhan supaya saya bebas dari itu. Saya pengen supaya benar-benar saya dikatakan orang percaya, orang yang merdeka. Amin, saudara. Sekalipun mungkin itu kita katakan, aduh kayaknya sulit banget ya Bu. Kita mau belajar, saya dan saudara belajar. Ya saya pun belajar itu. Saya berusaha untuk sedikit demi sedikit, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa kok. Ya. Tanpa Tuhan kita nggak mampu kalau cuma mau gunakan kekuatan kita sendiri. Ya. Nggak akan bisa, saudara. Kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, Tuhan. Saya mau datang dengan kerendahan hati saya, tolong saya Tuhan. Oh, orang di luar saya mungkin begini dan begitu tuh nggak usah dengerin, saudara. Ya. Saya sekarang mau berusaha, adalah nggak usah pikirin orang lain. Sekarang saya benar-benar mau memandang kepada Kristus bagaimana penilaian Tuhan terhadap saya. Saya mau belajar untuk tetap setia dan bergantung kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan akan membangkitkan iman percaya kita untuk kita dapat meraih mujizat Tuhan. Ya. Pendengaran akan firman Tuhan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya katakan bahwa akan membangkitkan iman kita untuk apa? Untuk kita dapat meraih mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Ya. Yang kedua, saudara, saya melihat di sini bahwa kemerdekaan Kristen itu mutlak, saudara. Ya. Artinya kemerdekaan Kristen itu mutlak, itu didapat hanya di dalam kebenaran. Ya. Yang pertama tadi saya katakan kemerdekaan Kristen itu berhubungan erat dengan pengetahuan seseorang. Ya. Tetapi kembali lagi tetap di dalam kebenaran. Berarti masih di dalam ayat 2. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kembali lagi bahwa memang kebenaran firman ini yang akan memerdekakan kita. Ya. Jangan harap, saudara, kita bisa hidup merdeka jika kita masih hidup di dalam dosa. Ya. Jangan berharap kita bisa hidup merdeka jika kita masih hidup di dalam dosa. Coba saudara buka Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Kolose pasal 3 Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 3. Satu dua ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 5, kita baca ayat 5 sampai ayat 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin, saudara.
Ini kata firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan di ayat yang kelima sampai ayat yang keenam dikatakan, sebagai manusia baru, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Segala sesuatu yang duniawi yaitu apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Dikatakan semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Mari kita pikirkan akan hal-hal yang benar-benar memuliakan Tuhan. Pikirkanlah perkara-perkara yang di sorga, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas dikatakan. Walaupun memang kita katakan saya kan masih tinggal di bumi, Bu, saya kan masih hidup di dunia. Yes, betul, nggak ada yang salah. Semua kita memang masih hidup di dunia, kecuali kita udah nggak ada lagi, ya, dan dipanggil Tuhan. Tetapi saudara, selama kita masih hidup di dunia, ketika kita katakan kita orang percaya, saya pengen menjadi orang yang merdeka, saya mau belajar untuk memikirkan hal-hal yang ada di sorga, ya. Mungkin kita berkata, aduh jauh banget sih pikiran kita, mesti di sorga, saya ini di dunia kan saya juga. Artinya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, kita mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang merdeka, ya. Firman Tuhan katakan tadi, matikanlah dalam dirimu, ya, segala sesuatu yang duniawi. Ada banyak di sana disebutkan, ya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Kalau saudara lihat lagi ke kitab Galatia pasal 5, ya, bukan buah-buah roh, tetapi keinginan daging, ya, banyak di sana saudara yang perlu kita tanggalkan saudara di dalam hidup kita. Memang kadang-kadang saudara hari demi hari kita jalani dalam kehidupan kita, banyak hal yang kadang-kadang membuat kita, saya katakan tadi kita suka marah, kita mungkin jadi jengkel, benar? Ya benar, saya juga demikian saudara. Tetapi berusaha sedapat mungkin bagaimana supaya saya nggak mau melakukan itu. Walaupun mungkin kita sempat keseleo gitu ya, masuk ke dalamnya gitu ya. Tetapi Tuhan, saya nggak mau Tuhan seperti ini. Saya nggak mau terikat, saya nggak mau diperhamba, saya nggak mau Tuhan. Saya pengen supaya saya bebas, supaya hidup saya benar-benar jadi berkat. Ya, inilah kehidupan kita sebagai orang-orang yang merdeka, ya. Dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran yang membongkar setiap konsep yang tidak benar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Coba kita buka lagi Yohanes pasal 17 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 16 Yohanes pasal 17 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 17 ayat 16 dan 17, 2-3. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin saudara. Jadi firman Tuhan itu adalah kebenaran yang membongkar setiap konsep yang tidak benar, yang tidak baik, yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita hidup dalam kebenaran firman. Bukan hanya di hari Minggu kita baca firman, kita dengar firman, tetapi hari lepas hari, saudara. Kesempatan buat kita untuk kita baca, kita renungkan lagi firman Tuhan. Apa sih isi firman Tuhan? Apa sih kebenaran firman Tuhan? Ya, firman Tuhan hari ini apa yang saya renungkan? Bukan hanya sekedar saudara kita baca, kita renungkan, tetapi praktek saudara. Ya, harus dipraktekkan, harus dilakukan. Satu ayat firman Tuhan ketika kita baca, kita doakan baik-baik, kita lakukan, itu luar biasa. Ya. Ini terus akan mendidik kita, mengajar kita, mendidik kita, mengajar kita supaya apa? Supaya kita semakin mengerti. Ya, bagaimana saya tetap hidup di dalam kebenaran firman. Yang berikutnya saudara di sini yang ketiga adalah kemerdekaan Kristen. Ya, seseorang yang merdeka akan tampak sekali perbedaannya dengan orang lain tentunya saudara. Ayat 34 dan 35. Ayat 34 dan 30, mulai dari 33 dikatakan, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa kemerdekaan Kristen atau seseorang yang merdeka, ya, itu akan tampak sekali perbedaannya dengan orang lain, saudara. Perbedaan yang tampak dalam apa? Pasti keinginan kita, tekad kita. Ya. Bagaimana caranya? Ya harus ada keinginan, ada tekad dari diri kita sendiri, ya, supaya saya mau hidup di dalam kemerdekaan ini. Ya. Apa yang Alkitab ajarkan kepada kita untuk kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, ya, yaitu untuk hidup kudus, ya, hidup berkenan di mata Tuhan dan tanpa dalam segala berkat yang artinya, saudara, artinya di sini berkat seorang anak itu kalau kita lihat berbeda, saudara, dengan berkat seorang hamba. Benar nggak? Berkat seorang anak dan berkat seorang hamba itu sangat berbeda. Dan kita katakan kita ini adalah anak Tuhan. Ya. Saya ini adalah anak Tuhan. Saya adalah orang percaya. Ya, saya katakan tadi bahwa kalau kita melihat bahwa berkat seorang anak itu pasti akan berbeda dengan berkat seorang hamba, saudara. Nah, kita ini merindukan supaya kehidupan kita semua pasti merindukan supaya kita terus akan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita, ya. Baik itu berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Marilah saudara kita mau menjadi orang-orang yang merdeka. Karena kemerdekaan bagi orang percaya adalah kita mengetahui segala kebenaran dengan jelas, mengetahui segala kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dan kita tentunya hidup di dalamnya. Bukan hanya sekedar kita tahu, kita baca, tetapi kita mau berkata, Tuhan, saya mau hidup di dalamnya, Tuhan. Saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Artinya, saudara, ketika kita tahu firman, ketika kita tahu kebenaran, kita tidak terikat lagi oleh dosa, dan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, ini artinya, saudara. Ketika kita berkata, Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran, saya tahu kebenaran firman Tuhan, dan sekarang saya nggak mau lagi terikat oleh dosa, dan sekarang saya mau hidup sebagai anak-anak Allah, yang saya mau katakan saya merdeka. Amin. Ya. Kita mau belajar dari kebenaran firman. Tanpa Tuhan, saya katakan tanpa firman Tuhan, tanpa Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita nggak mampu kok berjalan sendiri. Saya apalagi gitu kan, saya bilang saya sama anak-anak. Tetapi ternyata bersama dengan Tuhan enak-enak aja kok. Tuhan menopang, Tuhan menolong. Ya. Kadang-kadang ada orang suka curhat dengan saya, cerita gitu ya, PA banyak. Iya, saya dibilang begini-begini, nggak usah pikirin kata orang, saya bilang. Ya. Karena itu yang akan membuat kita akhirnya kita tidak maju, saudara. Ya, kita nggak bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau kita pikir dia bilang begini, yang ini bilang begitu, udah saya bilang pandang kepada Yesus, lihat firman Tuhan. Yang terpenting adalah kamu tetap hidup dalam kebenaran firman, lakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita? Kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan topang, Tuhan akan menolongmu untuk kamu tetap berjalan di jalan yang benar. Amin. Ya. Inilah yang dinamakan dengan orang yang merdeka. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita hidup, ya. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sekarang, saudara, apa yang harus kita balas kepada Tuhan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah memerdekakan kita? Kita harus memberi hidup berlimpah, sungguh-sungguh ikut Tuhan, memuliakan Tuhan dengan setia, dengan taat di depan Tuhan. Apapun tantangan di depan kita, kita mau berkata, Tuhan, saya mau terus setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup saya. Dan saya mau tetap setia kepada Tuhan. Saya waktu kemarin ngobrol-ngobrol sama Andre waktu pulang dari kita dari rumah duka, Andre sempat bilang kemarin ada hamba Tuhan yang berkhotbah, ya, Pak Pendeta Ridwan kalau nggak salah ya, Pendeta Ridwan Kota Barat. Dia cuma minta apa dua ya, minta dua sama Tuhan. Yang pertama setia, yang pertama saya pengen saya mau mati di dalam Tuhan, artinya setia sampai akhir hidup. Ya, itu yang pertama yang saya pengen. Kedua itu sih udah masing-masing aja. Kalau yang kedua dia bilang karena dia bapak-bapak, dia bilang kalau bisa yang kedua saya cuma minta saya duluan mati dari istri saya, dia bilang, karena istri saya sebagai penolong, ya. Saya jadi ingat Pak Asi kalau begitu. Dia sempat ulang-ulang bilang dulu,
Saya cuma berdoa pada Tuhan, kalau Tuhan panggil, jangan kamu duluan, harus saya duluan. Karena saya ditolong, ya, kan kamu penolong saya, jadi kalau bisa saya duluan. Beneran duluan juga, ya. Tapi saya waktu itu saya bercanda gitu kan, egois kalau begitu ya. Ya. Tapi ya itulah doanya ya. Nah, yang saya artinya saya mau katakan di sini kesaksian yang tadi saya sampaikan ini yang pertama, saudara. Dia cuma berdoa kepada Tuhan supaya sampai akhir hidup, sampai mati dia tetap setia kepada Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan. Dan ini pun doa saya dan tentunya doa kita semua. Saya berharap supaya semua kita pun merindukan seperti itu. Dia sampai akhir hidup kita, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Saya mau tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan supaya sumber hidup saya jadi berkat. Apa sih nanti dikenal orang ketika kita udah nggak ada? Ya. Ketika kita udah nggak ada, oh si ini dulu lagian dia dulu begini dan begini dan begitu. Ya. Hari ini saya dapat berita lagi, tadi malam jam udah malam dapat berita dari Depok, ada salah satu majelis meninggal. Saya bercerita sama anak-anak sampai tadi pagi saya bilang itu adalah orang yang sangat baik yang saya kenal. Dari Yesus masih baik saya udah kenal orang itu. Orang yang sederhana, saudara, ibu yang sederhana, tapi sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Sangat mencintai pekerjaan Tuhan. Saya bilang kalau berkorban untuk pekerjaan Tuhan luar biasa. Saya bilang dia orang yang sangat sederhana. Dan itu dikenal orang, saudara. Itu semua sampai aduh ya ampun, namanya Bu Nelly udah nggak ada ya, aduh kayaknya kehilangan banget. Tetap saya sangat kehilangan banget karena orang itu benar-benar mencintai pekerjaan Tuhan. Dia setia, kalau kelihatannya sederhana saudara, tapi setia banget sama Tuhan. Itu benar, mau ibadah pagi, mau malam, itu benar-benar luar biasa saudara. Ya, ketika dia udah nggak ada, ya itulah saya bilang, itu yang dikenal orang, dia setia sampai akhir hidupnya, dia setia kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sekarang kembali kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ya. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang merdeka. Apa arti kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kita orang Kristen? Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar merdeka baik secara jasmani maupun secara rohani. Ya. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan supaya benar-benar kita menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya, kita tidak terikat lagi oleh dosa. Kita mau datang kepada Tuhan hari ini dan kita berkata, Tuhan, saya mau, saya bebas, saya menjadi orang yang merdeka. Ya. Amin firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih Yesusku yang baik. Kami juga mau menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan segala pergumulan dan kerinduan hidup kami Tuhan. Kami bawa semua dalam tangan kasih-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, pemeliharaanmu, penyertaan-mu dan berkat-mu yang luar biasa. Terima kasih kami sudah menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami untuk bumi, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Saya serahkan pada Ibu Gembala.
Kami percaya bahwa semua kami boleh menikmati lawatan dan jemaat Tuhan. Hamba tetap menyerahkan kembali untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Tuhan memberkati kami semua, makin memperlengkapi kami lebih lagi. Tuhan pakai dengan sungguh-sungguh supaya kami boleh melayani Tuhan terus dengan setia. Kami boleh jadi berkat Tuhan, bukan hanya di tempat ini saja, tetapi dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan pakai kami terus melayani Tuhan dan kami boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kami semua yang sudah hadir maupun jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir hari ini. Dimanapun mereka berada, kami mohon Tuhan jaga, Tuhan lindungi hidup mereka, dan mereka juga tetap mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, ibadah kita sudah selesai dan sebentar kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum kita kembali, terimalah berkat Tuhan. Angkatlah tangan dan hatimu di hadapan Allah. Arahkanlah pandanganmu kepada Allah, dan Allah akan menyinari engkau dengan kasih setianya. Biar kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari saat sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji hormat dan mulia, dulu sekarang dan berulang, hingga Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, silakan mengambil saat.